Malam ini nggak sibuk tuh jenengan Mas? Kalau tadi sibuk, tapi sekarang sudah longgar. Dan jenengan katanya bisanya malam, jadi ya saya kesini malam. Iya. Memangnya kalau hari-hari kerja gitu masuknya sampai jam berapa Mas? Saya kerja sampai jam 2:30 Mas. Jam 2:30, jam 3 baru sampai rumah. Terus ngurusi bisnisnya jenengan yang apa itu? Ternak bebek. Oh. Gimana itu, lancar itu Mas ternak bebeknya? Ya ada sedikit kendala Mas. Biasa, pengusaha juga nggak selalu manis Mas. Kalau di bebek itu kendalanya di waktu kita ngurusin dari kecil, kadang waktu umur 2 bulan, 3 bulan kayak gitu masih sering nggak bisa bertahan hidup dia Mas, si bebeknya. Jadi kebanyakan mati. Jadi ya perlu telaten ya, perhatian lebih Iya, ya. Kebersihan kandang juga harus diperhatikan. Tapi kalau bebek itu kalau udah untung ya alhamdulillah juga ya. Iya Mas. Udah lama kalau yang ternak bebek itu Mas? Jalan 6 bulan ini Mas. Mas kopinya diminum? Iya. Rokoknya juga. Gini. Santai Mas di sini Mas. Dengan katanya ya pas kemarin saya kesini bilang kalau udah ngajar di SMP. Tapi sayangnya masih honorer Mas. Saya coba daftar PNS kemarin gak keterima. Belum keterima saya Mas. Jadi saya juga ya usaha sampingan bebek itu, andun itu. Padahal saya pinginnya lulus ini daftar PNS Mas, jadi guru kan kayak enak jadi guru gitu. Kalau muridnya libur ya ikut libur, saya kan taunya cuma itu. Sebenarnya enak Mas jadi guru, tapi yang jadi permasalahan itu kayak ya kalau honorer gini upahnya masih kurang kalau menurut saya. Ya bukannya masih belum bisa bersyukur, tapi saya sendiri buat kebutuhan kurang. Jadi kalau dari penghasilan guru honorer itu belum cukup ya Mas ya? Kalau saya sendiri belum Mas, malah lebih besar hasilnya dari bebek daripada dari guru honorer ini. Walaupun hasil dari penjualan panen bebek belum bisa 100%, tapi seenggaknya lebih tinggi lah daripada upahnya di guru honorer. Lalu dari dulu kok jenengan nggak fokus di wirausaha aja kak? Sebenarnya ini ya tuntutan orang tua juga Mas. Orang tua saya pengen saya jadi PNS, terus guru lah. Iya jadi guru, tapi adanya masih jadi guru honorer kayak gini. Bisnis bebek saya sudah menjanjikan, saya sudah menemukan celahnya. Ya mungkin saya akan meninggalkan dan mengubur impian tuntutan orang tua ini. Dan orang tuanya nggak apa-apa kalau jenengan nanti jadi wirausaha tapi nggak jadi guru itu gimana Mas Kalista untuk meyakinkan itu? Ya semoga orang tua mengerti kondisi dan keadaan saya dengan saya membuktikan hasil dari saya ternak bebek ini. Soalnya ya saat ini ya saya nyoba nabung buat bangun rumah. Ya ini soalnya masih numpang sama orang tua rumah saya. Oh berarti pinginnya jenengan itu punya rumah sendiri gitu toh? Iya, pengen hidup mandiri biar nanti enak lah kalau sudah punya istri, kalau sudah menikah. Sudah waktunya sebenarnya, waktunya untuk menikah. Ya memang kadang itu yang sudah digariskan Tuhan itu kita nggak tahu Iya, Mas. kapan. Apa yang sudah kita rencanakan nggak semuanya berhasil. Tapi kalau yang kemarin saya kesini tuh jenengan sempat keluar sama mbaknya itu saudaranya Mas?
itu bisa dibilang calon saya mas. Ya sudah bekerja sebenarnya, sudah bekerja tapi masih belum pengen menikah, masih pengen membanggakan orang tuanya kayak gitu. Dan jenengan sendiri ya di umurnya segitu ya menurut saya wajar kalau punya keinginan menikah. Tuh. Ya sebenarnya tidak ada patokan sih kalau sekarang zamannya kayak gini tuh, bukan jadi patokan kalau umur itu. Tapi ya mau gimana, si calon juga masih belum siap. Dari Mas Kalistanya sendiri kan tadi sempat menyampaikan bahwa ternyata si ceweknya masih belum ingin menikah. Sudah sempat saya jenengan tanyakan itu, masa karena alasan ingin membahagiakan orang tua saja? Sudah mas, sudah saya tanyakan juga, tapi emang sepertinya si cewek masih belum terlalu yakin sama saya. Soalnya kan saya juga belum punya penghasilan yang tetap. Jadi walaupun sudah pacaran 2 tahun, tapi juga tidak menjadi acuan kalau si cewek bisa langsung yakin. Saya orangnya lebih suka memendam sendiri mas. Jadi tidak semuanya masalah yang saya hadapi ini saya ceritakan ke orang-orang. Jenengan sendiri yang bikin tadi? Ya, bapak sama ibu juga udah tidur tadi. Jadi saya bikin sendiri. Gimana mas? Enak kopinya. Jenengan kayaknya juga seneng ngopi ya mas? Iya mas, saya setiap malam mesti ngopi. Capek gini malah jadi obat buat saya. Oh, gitu ya. Atau mungkin kopi ini jadi salah satu perantaranya Mas Kalista kalau lagi ada masalah, kan katanya jarang cerita ke orang lain. Mungkin dengan ngopi Mas Kalista merasakan tenang. Apa betul itu mas? Bisa dibilang gitu mas. Soalnya yang saya rasakan setelah capek kerja seharian, habis itu mau tidur ngopi, ya saya ngerasanya enteng aja gitu. Soalnya nggak tahu ya, saya kok nggak ngefek kafein dari kopi ini, nggak ngefek ke pola tidur saya. Jadi ya bisa tetap tidur ini ya. Tapi apakah masalahnya Mas Kalista yang selama ini dipikirkan seperti yang Mas Kalista ceritakan tadi itu bisa bikin Mas Kalista susah tidur? Tidak selamanya sih mas. Jadi kadang kalau sudah kepikiran terus gitu sampai nggak bisa tidur, sampai subuh baru bisa tidur. Kalau ya nggak berat-berat banget ya masih bisa tidur. Memangnya di antara dua masalah yang Mas Kalista ceritakan tadi kan tentang pekerjaan atau pemasukan, yang kedua kan tentang asmaranya tadi, itu kira-kira yang paling berat dipikirkan itu mas, yang paling sering jadi pikirannya Mas Kalista? Wah, di antara dua itu kalau saya disuruh milih salah satu itu nggak bisa mas. Soalnya menurut yang saya rasakan nih dua-duanya benar-benar berat, sama-sama beratnya. Tapi saya masih punya pikiran untuk bisa memataskan diri lebih buat membuktikan kepada si cewek kayak gitu, biar bisa lebih sejahtera lah mas. Untuk masalah percintaan juga sepertinya ya walaupun saya tinggal menunggu, tapi juga menurut saya juga beban yang berat juga. Soalnya saya juga pengen banget segera menikah mas. Ya sebetulnya saya juga percaya akan hal yang kalau kita udah nikah rezeki akan datang dari mana saja. Sebelum ini percaya akan hal itu, tapi setelah mengetahui si cewek masih belum siap untuk diajak menikah, ya saya harus lebih memantaskan diri lagi. Oh, sebenarnya Mas Kalista itu punya prinsip ketika menikah itu rezeki itu bakal ada aja gitu ya. Tapi karena mungkin si ceweknya punya prinsip yang beda, makanya akhirnya Mas Kalista terpaksa harus
memapankan diri dulu, Iya mas. lalu baru mengajak mbaknya menikah gitu ya. Secara gak langsung dikasih waktu lebih lah untuk memantaskan diri lagi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa insya Allah apa yang Mas Kalista ceritakan ke saya jaga, saya simpan cerita itu baik-baik, tidak saya ceritakan ke orang-orang lain. Ketika Mas Kalista masih punya keresahan atau apa, monggo